Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah mereka untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita semua warga Kalimantan Utara berpadu bersama suku dan agama, bersama bangun benuata. Berbagai rintangan menghadap, bersama siap kita terjang. Dengan semangat tinggi berbakti mengabdi kepada bumi pertiwi. Gunung di perbatasan hijau, sungai dan laut biru. Sejauh negeriku datangi, baktiku tetap kita perang. Mari kita semua berkarya dengan segenap jiwa raga, bangun Indonesia, asas Pancasila, maju dan jaya Nusantara. Maju dan jaya Nusantara. Green Airport akan dibangun di Kaltara. Dishub tertipkan stiker bacalek pada kendaraan. Selamat sore pemirsa. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan memberikan informasi menarik yang telah kami rangkum dalam Kalimantan Utara hari ini. Bersama saya, Wilma Ahatia, inilah informasi selengkapnya. Polresta Bulungan melakukan deklarasi kampung bebas narkoba di perumahan Korpri, Kelurahan Tanjung Selor Hilir. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah makin meluasnya peredaran narkoba di Kabupaten Bulungan. Kepolisian Resor Kota Polresta Bulungan melakukan deklarasi kampung bebas narkoba di perumahan Korpri, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan. Kampung bebas narkoba ini merupakan sebuah upaya untuk mencegah makin meluasnya peredaran narkoba.
Kapolresta Bulungan, Kombes Pol Agus Nugraha mengatakan perumahan Korpri dipilih sebagai kampung bebas narkoba karena peredaran narkoba di wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hilir cukup tinggi. Bahkan dalam 2 tahun terakhir, kasus peredaran narkotika di Kelurahan Tanjung Selor Hilir yang diungkap jajaran Polresta Bulungan menjadi yang terbanyak dibanding daerah lainnya. Jadi gini, 2 tahun terakhir ini paling banyak yang kita tangani ada di Kelurahan Tanjung Selor Hilir ya. Sehingga atas kebetulan itu kita membuat kampung narkoba di sini. Bukan berarti Korpri bukan ya, tapi di Kelurahan Tanjung Selor Hilir. Itu aja sih. Terus apakah nanti ada pemantauan rutin dari Polresta terkait? Pasti ya. Kita akan melakukan kegiatan rutin ya, seperti yang sudah kita lakukan penyuluhan, tes urin, edukasi kepada masyarakat, pasti ya. Sementara itu, Bupati Bulungan Syarwani mendukung pembentukan kampung bebas narkoba sebagai deteksi dini dan pencegahan peredaran narkoba yang makin meluas di masyarakat. Terlebih, peredaran narkoba di Bulungan makin mengkhawatirkan lantaran sudah menyasar ke seluruh kalangan, khususnya anak-anak. Kopri ini untuk memastikan bahwa masyarakat yang ada di Kopri ini khususnya terbebas dari bahaya narkoba. Ya, tentu ini juga menjadi representasi cerminan masyarakat yang kita harapkan nanti dengan simbolnya ada di wilayah perumahan Kopri ini bisa merembet kepada wilayah-wilayah lain yang ada di Kelurahan Tanjung Selor Hilir secara khusus dan juga di wilayah Kota Tanjung Selor. Sehingga nanti muncul kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya narkoba tersebut sehingga akan tercipta semacam upaya-upaya pencegahan dini dari masyarakat dari sisi hulunya. Deklarasi Kampung Bebas Narkoba ini diharapkan dapat meminimalkan peredaran narkoba di lingkungan masyarakat mulai dari tingkat RT, RW hingga kabupaten. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas pengembangan bandara hijau atau Green Airport yang akan dibangun di Kalimantan Utara. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan pertemuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau membahas kerjasama dalam pengembangan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara dan Bandara Hijau atau Green Airport di Kaltara. Zainal Arifin Paliwang menjelaskan pembangunan Green Airport di Kaltara difokuskan di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur, khususnya di sekitar kawasan industri hijau Indonesia atau KIHI Tanah Kuning Mangkupadi. Pihaknya juga telah menyiapkan lahan pembangunan Green Airport. Selain itu, pemerintah pusat bersama pemerintah Kanada juga telah melakukan survei pembangunan Green Airport. Rencananya pembangunan bandara itu memiliki runway sepanjang 4.000 meter dengan luasan kawasan lahan mencapai 500 hektar. Perdana Menteri Kanada dengan Bapak Presiden yang disampaikan oleh Menteri Keuangan setelah pertemuan itu, progresnya selain IKN juga salah satu kegiatannya adalah pembangunan bandara konsep UN Green. Dan ini mungkin bandara pertama di Indonesia yang menggunakan konsep Green. Jadi lokasinya antara Cuti dengan Tanjung Selor. Dari sini mungkin 25 kilo, dari sana juga 25 kilo. Jadi saya memang ambil posisi bandara itu yang di tengah-tengah. Kalau ke arah sana ke Tarakan. Zainal Arifin Paliwang berharap agar pembangunan bandara dapat terrealisasi secepatnya, sehingga bisa memudahkan akses perjalanan dan mendongkrak perekonomian di Kaltara. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Pemirsa, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan secara berkesinambungan menggelar kegiatan penyuluhan manasik haji. Penyuluhan tersebut diadakan sebagai bagian dari upaya Kemenak Bulungan untuk mempersiapkan mereka yang akan menunaikan ibadah haji dengan pemahaman yang baik. Penyelenggaraan penyuluhan manasik haji dilakukan di Kantor Kemenak Kabupaten Bulungan sekaligus peresmian launching 18 program inovasi. Program inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam persiapan pelaksanaan ibadah haji. Salah satu inovasi unggulan adalah program kelas haji yang akan diadakan secara berkala. Program kelas haji ini akan dibagi berdasarkan usia peserta haji, sehingga memberikan pendekatan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta.
Materi yang diajarkan akan mencakup segala aspek terkait dengan ibadah haji, tata cara pelaksanaan, serta aspek-aspek keagamaan yang perlu dipahami dengan baik. 18 program inovasi kantor Kementerian Agama Bulungan yang diluncurkan dalam acara ini memiliki kesamaan dengan program pemerintah Kabupaten Bulungan, yakni Penuanta Religi. Program Penuanta Religi merupakan program prioritas Kabupaten Bulungan yang bertujuan untuk meningkatkan aspek keagamaan dan spiritualitas di masyarakat. Bupati Bulungan, Syarwani menyampaikan harapannya, yakni dengan launchingnya 18 program inovasi kantor Kemenak Kabupaten Bulungan, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat antara program-program yang ada dengan Penuanta Religi, sehingga dapat memperkuat nilai-nilai religi di Kabupaten Bulungan. Ya, pertama atas nama pemerintah daerah saya mengapresiasi kegiatan manasik sepanjang tahun yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bulungan dan sekaligus ada 18 program inovasi yang di-launching pada hari ini oleh Kementerian Agama Kabupaten Bulungan dan tentu ini juga berkaitan dengan program prioritas yang ada di Kabupaten Bulungan. Salah satunya itu melalui program Penuanta Religi. Jadi mudah-mudahan melalui 18 program inovasi ini dapat kita sinergikan dalam rangka untuk pencapaian Penuanta Religi yang juga merupakan program prioritas di Kabupaten Bulungan. Nah, tentu juga saya mengapresiasi kegiatan manasik sepanjang tahun ini kan artinya memberi ruang dan waktu yang panjang bagi seluruh calon jamaah haji untuk mengkaji dan mempelajari secara utuh terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan ritual maupun kegiatan-kegiatan amaliyah selama pelaksanaan kegiatan ibadah haji tersebut. Sehingga nanti diharapkan seluruh jamaah haji Indonesia Kabupaten Bulungan akan memiliki bekal yang banyak, bekal yang cukup ketika nanti akan menunaikan ibadah hajinya di tahun 2024 yang akan datang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara Dr. Andes Haji Saifi MPD mengatakan bahwa penyuluhan manasik haji sepanjang tahun ini mengutamakan peserta haji tahun 2024 yang akan datang. Selama 1 tahun ke depan, para peserta haji akan diberi pembelajaran dan pemahaman agar dapat melaksanakan haji dengan baik. Manasik haji sepanjang tahun ini kita utamakan pesertanya adalah calon jamaah haji tahun 2024 yang akan datang. Sehingga selama 1 tahun mereka diberi bekal, baik itu pemahaman tentang fisiknya maupun yang bersifat non-fisiknya dalam arti pengembangan spiritual. Untuk itu harapan kita jamaah haji Kalimantan Utara khususnya Bulungan dapat berkualitas jamaahnya yang memahami tentang seluruh aturan-aturan pelaksanaan ibadah haji atau kaifiat pelaksanaan ibadah haji ini, baik itu amaliyah lahirnya maupun batiniyahnya, itu yang kita harapkan. Yang kedua, setelah mereka nanti menunaikan ibadah haji, pulang ke tanah air itu dengan membekali diri atas dasar pengalaman yang baik selama menunaikan ibadah haji itu bisa punya dampak positif pada soal perilaku, tingkah laku, dan pengamalan agama ketika di tanah air. Sehingga rencana pemerintah dalam rangka pembangunan bidang spiritual itu sangat didukung oleh pelaksanaan ibadah haji ini. Dengan adanya program penyuluhan manasik haji, peluncuran program inovasi kantor Kemenak, dan sinergi dengan program Penuanta Religi, diharapkan Kabupaten Bulungan dapat terus memperkuat ikatan spiritual dan keagamaan di antara warganya, serta memberikan persiapan yang lebih baik bagi calon jemaah haji dalam melaksanakan ibadah mereka dengan hikmat dan penuh pemahaman. Tim Redaksi TVRI Kaltara melaporkan. Palang Merah Indonesia Kabupaten Bulungan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan darah. Bahkan PMI Bulungan telah memiliki alat donor darah trombosit sehingga masyarakat tidak perlu keluar daerah. Palang Merah Indonesia atau PMI genap berusia 78 tahun pada 17 September 2023. Dengan mengangkat tema Menolong Sepenuh Hati, organisasi kemanusiaan ini terus berbenah dalam menjalankan misi pengabdian kepada masyarakat, termasuk di PMI Kabupaten Bulungan. Jika tahun-tahun sebelumnya masyarakat di Bulungan yang membutuhkan darah trombosit harus memesan di RSUD Provinsi di Kota Tarakan, maka sejak awal tahun 2023 ini, masyarakat tidak perlu lagi keluar daerah. Sebab PMI Bulungan kini telah memiliki peralatan donor trombosit. Wakil Ketua Relawan PMI Bulungan, Zubair, mengatakan pihaknya terus berupaya mengembangkan peralatan donor darah, salah satunya dengan pengadaan peralatan donor trombosit. Di samping itu,
PMI Bulungan juga berupaya menjaga ketersediaan stok darah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menggelar donor darah massal yang melibatkan TNI, Polri, pihak perusahaan, sekolah, serta lembaga masyarakat, termasuk bekerja sama dengan komunitas-komunitas di wilayah setempat. Ya, alhamdulillah peralatan yang ada di PMI Bulungan berkaitan dengan donor darah, peralatan terus kita perbaiki, kita kembangkan sehingga di Kabupaten Bulungan kurang lebih tahun kemarin di awal tahun tadi sudah dilangsungkan yang sistem trombosit, perlengkapan peralatan kita yang cukup lumayan harganya yang kita adakan di PMI Kabupaten Bulungan sehingga teman-teman atau pasien ya atau orang-orang yang berobat yang butuh darah trombosit tidak perlu lagi ke Kota Tarakan dan bisa melaksanakan atau mengambil darah trombosit di mana yang masa lalu atau yang dulu sebelum ada perlengkapan peralatan kita di Kabupaten Bulungan itu mereka larinya ke Tarakan. Kita memesan biasa darahnya dari PMI Tarakan, kemudian kita suplai ke rumah sakit dan alhamdulillah sekarang itu bisa memudahkan berkaitan dengan pengadaan darah trombosit. PMI Bulungan mengakui tidak dapat memprediksi kendala untuk mendapatkan golongan darah tertentu karena permintaan darah dari masyarakat atau pasien juga berfluktuatif. PMI Bulungan pun berupaya agar stok darah untuk semua golongan darah selalu tersedia. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Realisasi sistem resi gudang atau SRG komoditas rumput laut di Nunukan kembali terhambat. Hal ini terjadi karena persyaratan fisik sebagai standar SRG belum terpenuhi sehingga dibutuhkan pembenahan sesuai standar SRG rumput laut. Sistem resi gudang SRG komoditas rumput laut di Kabupaten Nunukan yang awalnya diproyeksikan dapat mengantisipasi ketidakpastian harga beli rumput laut sedikit mengalami kendala. Hal ini terjadi akibat gudang yang ada saat ini masih memerlukan pembenahan dan harus melengkapi sejumlah persyaratan di antaranya unsur konstruksi bangunan, fasilitas gudang, dan peralatan gudang agar pelaksanaan SRG berjalan dengan maksimal. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUMKM PP Nunukan, Sabri mengatakan pihaknya memastikan pemerintah terus mengusahakan agar kelengkapan bangunan dapat segera terwujud. Hal ini lantaran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti juga memiliki persyaratan yang ketat untuk sarana maupun prasarana pendukung pelaksanaan SRG. Ya, itu kapasitas ya. Nah, sekarang kalau kita memahami sistem resi itu, sekarang tujuan resinya dulu. Kalau gudang ini kan banyak aja orang buat gudang, bagaimana untuk penyimpanan. Jadi resi itu adalah suatu pola sistem tunda jual yang ada di sistem itu. Ya, dalam pemerintahan dengan menempatkan barang yang ditunda jual itu ke dalam satu gudang yang memenuhi persyaratan resi. Lebih lanjut, saat ini beberapa bank swasta dari luar daerah telah mengonfirmasi kesiapan untuk menanamkan investasi pada sistem resi gudang yang akan dibentuk. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Pemirsa, jembatan Salim Batu di Kabupaten Provinsi Bulungan, Kalimantan Utara akan ditutup mulai bulan ini hingga akhir tahun 2023. Penutupan karena oprit jembatan akan dilakukan perbaikan. Pemerintah Kabupaten Bulungan akan menutup sementara waktu jembatan Salim Batu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Penutupan itu dilakukan karena akan dilakukan perbaikan oprit atau timbunan tanah di belakang abutmen untuk menghindari penurunan. Bupati Bulungan Syarwani membenarkan adanya penutupan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Tanjung Palas menuju Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Syarwani mengatakan pengerjaan oprit jembatan dimulai pada bulan ini, sehingga untuk memperlancar kegiatan pembangunan serta mempercepat pengerjaan, maka akses jembatan ditutup sementara. Akses sementara untuk kendaraan mobil bisa melalui Jalan Poros Gelubir sampai Jalan Trans Kalimantan. Untuk kendaraan roda 2 akan diaktifkan kembali perahu penyeberangan. Oprit sekitar hampir 7 miliaran ya, 7 miliaran. Kanan kiri Pak? Ya, kiri kanan. Nah, termasuk nanti kan ada alokasi lain untuk meneruskan setelah oprit itu Mas Edi untuk kegiatan peningkatan jalan yang ada. Sehingga kita bersamaan ada penanganan oprit yang dilaksanakan bersamaan juga dengan peningkatan jalan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Untuk jalan alternatifnya Pak gimana?
Tentu sudah diberikan opsional kepada masyarakat yang ada di Salim Batu semuanya, termasuk melintasi jalan di belakang Salim Batu menuju ke Lubir, bahkan sampai ke wilayah Trans Kalimantan. Ataupun ya tentu kan roda 2 juga bisa menggunakan perahu penyeberangan. Perahu penyeberangan disiapkan pemerintah atau gimana? Oh tidak. Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan untuk pengerjaan oprik jembatan Salim Batu, Pemkab Bulungan mengalokasikan anggaran sebesar 7 miliar rupiah. Hal ini sangat penting dilakukan karena selain pengamanan jembatan, juga untuk keselamatan warga yang melintas. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Pemirsa, informasi seputar pemilu akan kami hadirkan dalam segmen Menuju Pemilu 2024 berikut ini. Pemirsa, Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan akan melakukan penertiban stiker bacalek yang terpasang pada kendaraan umum. Hal itu dilakukan maraknya stiker bacalek yang terpasang pada kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Menjelang pemilu 2024, stiker bakal calon anggota legislatif bacalek mulai bertebaran di mana-mana, salah satunya terdapat pada kendaraan umum. Sekretaris Dishub Bulungan Ratna Sariningsi mengatakan, pemasangan alat peraga sosialisasi berupa stiker bacalek pada kendaraan sudah menyalahi aturan lalu lintas nomor 20 tahun 2009. Terlebih pihak KPU telah menetapkan masa kampanye mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Banyak hal-hal yang berkaitan pemasangan alat peraga ini mengindahkan hal-hal berkaitan keselamatan berlalu lintas. Nah, kami tadi disampaikan oleh kepala seksi moda transportasi angkutan jalan, tadi sudah juga disampaikan bahwasannya perlu adanya kerjasama. Kasih Pemaduan Moda Teknologi dan Lingkungan Dinas Perhubungan Bulungan, Gunawan, mengungkapkan, Dinas Perhubungan Bulungan telah melakukan investigasi terkait maraknya stiker bacalek yang terpasang pada kendaraan umum. Investigasi itu dilakukan atas laporan dari masyarakat. Hasilnya sejumlah kendaraan umum terdapat memasang stiker bacalek. Untuk menindaklanjuti, pihaknya akan melakukan tindakan persuasif dengan meminta kepada pemilik kendaraan untuk melepas stiker bacalek. Kami selama 2 minggu ke belakang melakukan investigasi pertama sesuai dengan laporan masyarakat, kami tindak lanjuti dan hasilnya juga memang ada, dan ini kami kerjasama dengan pihak Bawaslu dan pihak yang terkait seperti BPT untuk bersama kolaborasi untuk bagaimana agar penertiban ini berjalan sesuai dengan apa yang kita tujukan untuk bersama. Dinas Perhubungan Bulungan juga mengimbau kepada kendaraan dinas baik roda 2 maupun roda 4 agar tidak memasang stiker yang bersifat politik. Jika ditemukan terdapat memasang stiker bacalek pada kendaraan dinas, maka akan diberikan konsekuensi berupa sanksi sesuai dengan Undang-Undang Kepegawaian. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Siapa nih yang seneng jalan-jalan di sini? Program ini cocok banget nih buat kalian. Saksikan Jalan-Jalan, mengulas tempat wisata yang menarik, kekinian, dengan berbagai budaya lokal yang pastinya seru banget. Apalagi ditemenin sama para host kece kita. Saksikan Jalan-Jalan setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Kalimantan Utara. Pemirsa, informasi seputar daerah di Kalimantan akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Borneo berikut ini.
Pemirsa komunitas World Clean Up Day, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim, TNI Polri, mahasiswa dan relawan, serta elemen masyarakat bersinergi membersihkan Sungai Mahakam. Kegiatan ini sebagai upaya mengkampanyekan masyarakat bijak mengelola sampah serta menjaga kebersihan sungai sebagai sumber kehidupan. Komunitas World Cleanup Day atau WCD menggelar gotong royong membersihkan sampah di pinggir Sungai Mahakam, Samarinda. Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong kolaborasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan Indonesia bersih. Ada 3 titik yang menjadi fokus untuk dilakukan pembersihan, yakni di depan Islamic Center, kawasan Pasar Pagi, dan Sungai Karangmumus, Jalan Tarmidi. Kegiatan yang mengusung tema Kami 13 Juta Relawan Bijak Kelola Sampah Menuju Indonesia Bersih turut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, TNI Polri, mahasiswa, relawan, dan elemen masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Leader WCD Kaltim Faturrahman Subianto mengatakan, World Cleanup Day sebagai upaya mengkampanyekan masyarakat bijak dalam mengelola sampah plastik sekali pakai. Pihaknya juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sungai bukan tempat sampah, melainkan sebagai sumber kehidupan. Kita World Cleanup Day bergerak pada bidang lingkungan, khususnya sampah plastik, yang mana pada tahun ini kita ingin mengkampanyekan untuk bijak dalam mengelola sampah plastik sekali pakai seperti itu, Pak. Dan juga kita ingin mengkampanyekan kalau sungai itu bukan tempat sampah, tapi sungai itu merupakan tempat kehidupan kita sehari-hari. Untuk rekapan sementara yang telah terdata dari tim World Cleanup Day, untuk relawannya ada sekitar 200-an, dan ini belum terhitung dari komunitas organisasi yang telah kita data, itu kita undang ada 70-an. Dikarenakan setiap komunitas dan organisasi itu rata mewakili seperti ada 5 ataupun 10 anggota didelegasikan. Sementara itu, Sekretaris DLH Provinsi Kalimantan Timur, Nur Utami mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan World Cleanup Day yang telah berlangsung sejak 2018 silam. Keterlibatan dan partisipasi seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan. Jadi sebenarnya ini kegiatan yang berkelanjutan secara rutin karena sudah dilakukan sejak 2018. Alhamdulillah DLH Provinsi Kalimantan Timur sudah bergabung dari tahun 2021, 2022 dan selanjutnya harus ikut berpartisipasi karena kita membawa nama Provinsi Kalimantan Timur yang nantinya akan menjadi tetangga ibu kota negara, ya harus merubah perilaku kita untuk peduli dengan lingkungan. Dan kami bergerak untuk bersama-sama bergabung di dalam WCD ini untuk mengelola sampah mulai dari diri sendiri karena sampahku adalah tanggung jawabku. Kegiatan ini diharapkan tidak sekedar menjadi gerakan untuk memungut sampah sebanyak-banyaknya, namun juga untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa menjaga lingkungan merupakan tugas bersama. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut ringkasan berita utama kita hari ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas pengembangan bandara hijau atau Green Airport yang akan dibangun di Kalimantan Utara. Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan akan melakukan penertiban stiker bacalek yang terpasang pada kendaraan umum. Hal itu dilakukan maraknya stiker bacalek yang terpasang pada kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Kalimantan Utara hari ini. Saya Wilma Hatia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam damai Benuanta dan sampai jumpa.